Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita sebagai generasi milenial merupakan harapan besar bagi bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Semangat nasionalisme dan kebangsaan harus ditanamkan pada setiap individu generasi milenial. Dengan adanya nasionalisme, maka tumbuh rasa cinta dan bangga terhadap bangsa dan negara. Selain itu, nasionalisme juga merupakan modal dalam menghadapi persaingan global. Halo sahabat Perpusnas, segmen kali ini saya Adit Saputra akan mereview tentang koleksi film perpustakaan Republik Indonesia yang bertemakan nasionalisme dan kebangsaan dengan judul film Soekarno, Indonesia Merdeka. Tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita saksikan hasil review film koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Soekarno, Indonesia Merdeka. Film dengan judul Soekarno, Indonesia Merdeka merupakan hasil karya dari sutradara ternama Hanung Bramantyo. Film ini dimulai dengan kisah kelahiran Soekarno dari pasangan Raden Sukemi Sosrodihardjo yang diperankan oleh Sujiwo Tejo dan Ida Ayu Nyoman Rai yang diperankan oleh Ayu Laksmi. Soekarno kecil yang diperankan oleh Emir Mahira memiliki nama asli Kusno Sosrodihardjo. Namun karena selalu sakit-sakitan, maka sang ayah, Raden Sukemi, memutuskan untuk mengganti namanya melalui tradisi adat Jawa dengan nama yang baru yaitu Soekarno. Setamatnya dari sekolah Technische Hogeschool yang sekarang diketahui bernama ITB, Soekarno Muda mendirikan Partai Nasional Indonesia. Soekarno Muda mempersunting seorang perempuan yang bernama Inggit Garnasih yang diperankan oleh Maudy Koesnaedi. Pidato-pidato politik Soekarno menimbulkan kemarahan Belanda sehingga harus dijebloskan ke penjara Bancai. Soekarno menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah dikarenakan mengkritisi sistem kolonialisme. Pidatonya menggegerkan dunia internasional, khususnya pemerintahan Belanda. Dan pada tanggal 31 Desember 1931, Soekarno dibebaskan sebelum masa tahanannya selesai. Setelah dibebaskan dari penjara, Soekarno aktif di politik dengan mendirikan Partai Indonesia. Namun, akibat sepak terjangnya di politik, pemerintahan Belanda membuang Soekarno ke Pulau Ende. Akibat sakit malaria yang dialaminya, Soekarno dipindahkan ke Bengkulu. Saat berada di pembuangannya, ia melakukan kegiatan mengajar di sekolah Muhammadiyah. Pemerintahan Jepang mendekati Soekarno untuk mendukung propaganda Jepang, yaitu 3A, yang terdiri dari Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Karena propaganda tersebut tidak berhasil, Jepang kemudian menarik perhatian Indonesia dengan mendirikan tentara PETA, yaitu pembela tanah air. Tanggal 8 September tahun 1944, bendera merah putih diizinkan berkibar, namun hanya di wilayah Jawa saja. Saat itu, pemerintahan Jepang telah memberikan hadiah kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Namun, pemerintahan Jepang di Indonesia tidak sesegera mungkin melakukan penyerahan, melainkan mempersiapkan teknis secara bertahap melalui Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nyarir kemudian menekan Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Para pemuda sempat menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok agar sesegera mungkin memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Film ini ditutup dengan kisah heroik dan mengharukan saat naskah proklamasi dibacakan.
dan bendera merah putih buatan Fatmawati dikibarkan. Bangsa Indonesia bersorak-sorai dan bersukacita atas kebebasan yang diproklamirkan. Film ini sangat layak ditonton oleh generasi muda yang telah kehilangan semangat nasionalisme. Kita sebagai warga Indonesia harus menjaga dan menghargai perjuangan para pahlawan di masa penjajahan. Kita juga harus mensyukuri karena berkat para pahlawan, kita dapat merasakan kemerdekaan yang telah diperjuangkan. Sebagai generasi muda, kita harus mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang membangun bangsa. Itulah tadi hasil review film Soekarno Indonesia Merdeka, koleksi layanan audiovisual Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Oke sahabat Perpustas, bagi kalian yang ingin menonton film tersebut, dapat langsung berkunjung ke layanan audiovisual lantai 8 Gedung Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Selatan nomor 11, Jakarta Pusat. Salam literasi.